Pemirsa, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023, Capres dari Koalisi Perubahan nomor urut 1 yakni Anies Baswedan yang ikut dalam kontestasi di Pilpres 2024 mengadakan safari ke kawasan bekas kerajaan kuno yang kini menjadi tempat komunitas Osing. Dalam kegiatan safarinya ke Banyuwangi, Jawa Timur, Anies Baswedan disambut langsung oleh Ketua Komunitas Osing Sanusi Marhaes. Rupanya, kedatangan Capres Anies Baswedan ke Tanah Osing tersebut merupakan dalam rangka kampanye Pilpres 2024, dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak video kegiatan safari Capres nomor urut 1, berikut ini. Prinsipnya adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu prinsipnya. Jadi yang besar tidak perlu dimusuhi, tapi yang kecil jangan dipikirkan kecil. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kebijakan yang disusun itu membuat yang kecil tambah besar atau yang kecil tambah kecil? Yang kecil tambah kecil. Sudah kecil, kemudian diterapkan PIT. Apa PIT itu? Penangkapan ikan terukur. Dan diukur tuh oleh siapa? Memang sudah ngobrol sama nelayan sebelum dibikin kebijakan itu? Belum. Kami tidak setuju dan kita akan mengubah kebijakan penangkapan ikan yang terukur. Nanti bagaimana disusunnya? Prinsipnya penyusunan seperti tadi, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang. Jadi kita buat regulasi yang membuat agar nelayan-nelayan tradisional khususnya itu bisa melaut dengan mereka mendapatkan keuntungan yang cukup untuk bisa hidup dengan sejahtera. Jadi kami akan review ulang ini, dan di dalam kita menyusun, kami akan melibatkan nelayan. Tidak menyusun hanya pemerintah sendiri, supaya kebijakannya sesuai dengan kondisi di lapangan. Sekarang kan ada batas ya, sampai 12 sampai 12 apa? Mil. 12 mil, dan itu menjadi keluhan di mana-mana. Sementara dulu bisa melaut sampai ke jauh. Ini laut milik kita semua, bukan laut milik sebagian orang. Betul tidak? Dan ini adalah laut yang bapak-bapak, ibu para nelayan itu sudah melakukan kegiatan perikanan bergenerasi-generasi. Jangan sampai ini menjadi satu tempat yang dikuasai sekelompok orang. Jadikan tempat yang besar tetap bisa besar, tapi yang kecil jangan dikecilkan terus. Itu kebijakan. Yang kecil jangan malah diperkecil. Iya, Pak Anies, tadi di sebelah sana tadi sudah disampaikan juga para nelayan bahwa salah satunya adalah solar langka. Solar makin sulit dan juga semakin mahal. Kita tahu Pak, nelayan kesulitan untuk dapat solar subsidi. Nah, ini apakah Pak Anies juga akan mempersulit? Gimana, Pak Anies? Di mana-mana, setiap kali saya ke kampung nelayan, selalu keluhannya adalah solar. Nah, solar ini adalah komponen biaya mungkin sampai 40-50% dari biaya untuk kegiatan nelayan. Betul tidak? 40-50% itu untuk solar. Nah, kita sudah tahu bahwa nelayan itu membutuhkan solar. Tidak perlu dibuat urusan yang rumit-rumit. Toh nelayan ini memang ukurannya ukuran yang kecil, mikro. Jadi kami melihat ke depan ini tidak perlu lagi buat surat rekomendasi, kemudian segala macam prosedur. Insya Allah kita buat aturan yang memudahkan. Toh dalam prakteknya memang nelayan ini aja kok. Betul tidak? Ya. Nah kemudian kita buat agar ada SPBN yang dekat dengan kampung nelayan. Dengan seperti ini maka memudahkan, dan solar subsidinya harus bisa mudah dan murah. Tadi saya sampaikan di awal. Setelah berdialog panjang dengan para nelayan di tepi pantai Blimbing Sari, Banyuwangi, selanjutnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan safarinya ke kota santri Situbondo guna bertemu dengan Kiai Haji Raden Kholil As'ad Samsul Arifin, yang merupakan pengasuh pondok pesantren Wali Songo,
Dan, dijadwalkan Capres nomor urut 1 ini akan hadir juga di acara Hall Kiai Haji Ahmad Sofyan, yang merupakan salah satu ulama karismatik yang ada di kota Situbondo, Jawa Timur. News Indo, Pak. Nggih, Ibu dengan Ibu siapa, Bu, nggih? Bu Ita. Bu Ita dari Bu Ita, nggih. Dari relawan Amin Genteng, Bu. Oh, nggih, nggih. Kenapa, Bu, sampai dibela-belain kemarin nih, Bu? Nah, untuk Indonesia ada perubahan. Untuk Indonesia ada perubahan. Satu-satunya Dalam rangka cara menyambut Bapak Anies dan Cak Muhaimin ya. Oh, nggih, nggih, nggih. Gimana, Bu, kesan dan pesannya setelah melihat antusiasnya masyarakat yang begitu memadati Bandara Belimbing Sari ini? Insya Allah masih banyak orang-orang yang bisa berpikir smart, ya, bahwa Indonesia itu membutuhkan pemimpin yang bisa merubah wajah Indonesia yang lebih disegani oleh negara lain menjadi rahmatan lil alamin. Dan yang jelas untuk anak-anak kita bisa lebih diterima di negeri sendiri. Tapi untuk anak cucu kita. Ya, untuk closing statement, Bu, closing statement ya, untuk bagaimana setelah melihat debat tempo hari itu terkait Cak Imin itu, apa kira-kira kekurangannya atau mungkin kelebihannya juga? Ya mungkin karena terlalu banyak dipeleset-pelesetkan itu tadi. Oh gitu ya. Tapi yang jelas tetap ke Amin ini ya, tidak mempengaruhi ya. Selamanya. Oke, terima kasih, Bu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya, Mas Bro, dari Media Detik Nusantara News, mengucapkan terima kasih.